Oke, halo, sebelumnya, terima kasih untuk Zidan sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Sebelum kita mulai sesi wawancaranya, izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai apa yang sedang saya kerjakan. Saat ini, saya sedang melakukan riset untuk mengembangkan sebuah platform bernama Internfolio, yaitu website yang bertujuan untuk menjadi tempat berbagi pengalaman magang dalam bentuk artikel. Melalui platform ini, mahasiswa yang sedang mencari magang dapat melihat pengalaman nyata dari alumni, seperti proses seleksi, pekerjaan yang dilakukan, serta tips selama magang. Selain itu, alumni juga dapat memanfaatkan pengalaman tersebut sebagai portofolio digital yang bisa dibagikan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami pengalaman dan kebutuhan Zidan terkait pencarian informasi magang, sehingga platform yang dikembangkan nantinya dapat benar-benar bermanfaat. Tenang saja, semua jawaban yang Zidan berikan akan digunakan untuk keperluan riset dan dijaga kerahasiaannya. Tidak ada jawaban benar atau salah, jadi silakan menjawab dengan jujur sesuai pengalaman Zidan. Mari kita mulai sesi wawancaranya. Nah, pertanyaan pertama nih Zidan. Apakah Zidan pernah mencari Oke informasi Mas Yan. pengalaman sebelumnya? Eh, boleh diulangi Mas? Boleh boleh boleh. Pertanyaannya yaitu, apakah Zidan pernah mencari informasi pengalaman magang sebelumnya? Ya kebetulan sih saya kemarin sempat magang dan sekarang Mhm, kebetulan juga sedang magang. oke, Sebelum saya magang kemarin pertama kali, saya cukup aktif mencari informasi supaya lebih siap menghadapi proses seleksi. Nah itu kebetulan saya mencari informasi magang itu di semester 5 awal. hmm, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Biasanya nyari informasi itu di mana sih? Apakah ada platform tertentu atau di mana? Oke, biasanya sih paling banyak itu informasi kan di LinkedIn ya, karena kan orang pada expose kerjaan, Betul, betul. pengalaman apapun itu kan di LinkedIn kan. Biasanya memang LinkedIn terkait dengan pekerjaan seseorang. Saya juga ada disediakan oleh Poltek sendiri tempat Mhm, pencarian magang. Jadi Poltek ada hubungan kerja mhm. dengan PT-PT dan Poltek menyediakan suatu Excel yang menyediakan informasi magang gitu. Oke, oke. Nah, selanjutnya nih, apa sih kesulitan terbesar ketika cari informasi magang tersebut? Nah, pastinya kalau kita nggak punya orang dalam kan sulit banget tuh dapat Mhm, informasi-informasi. Apalagi kita oke, harus mempersiapkan seleksi dengan baik. Kalau punya orang dalam kan kita bisa langsung play dan keterima gitu. Tapi kalau misalnya kita yang masih merintis itu pasti sulit. Nah, jadi si informasinya itu tersebar yang disediakan itu banyak di LinkedIn banyak kita nggak tahu sumbernya valid atau enggak kita bisa mhm, percaya atau enggak kita masukin data internship magang itu bisa dipercaya atau enggak data kita. Jadi kita punya banyak informasi di banyak tempat, di banyak terstruktur, dan kita harus membuka sumber gambaran yang lengkap gitu. Jadi sangat membingungkan untuk filter mana yang harus kita tuju gitu. Begitu Mas Gan. oke, oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, dari informasi-informasi yang telah kamu dapatin tuh, Jidan, kebetulan informasi apa sih yang paling dibutuhin untuk sebelum mulai magang itu? Ah, kalau misalnya apa aja sih yang saya butuhin informasi itu sebenarnya pasti banyak. Yang pasti kan pertama eh, kayak mana sih environment si perusahaannya tadi. Mhm, Tentunya sebelum kita mau play kan kita harus tahu dulu gimana lingkungannya gimana. Habis oke, lingkungan paid pembayaran atau gajinya seperti mhm, gimana gitu. Atau sesuai nggak standar yang udah ada mungkin ada di perundang-undangan kita. Baru kita juga harus tahu ketika kita mau apply kita harus apa yang kita persiapkan. Seleksinya bagaimana, tesnya itu mungkin seperti apa. Kan pastinya kita mungkin tes teknis atau apapun kita mempunyai coding gitu, coding yang pernah di di sana, magang atau di sana. Tapi kan mungkin cukup sulit karena tentunya coding nggak mungkin ada di semua tempat. Jadi itu akan menyulitkan saya untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Jadi mungkin yang bisa didapatkan kemarin itu cuma proses gimana, ya cuma proses mendapatkan informasi di mana kita play magang itu. Jadi nggak ada informasi seperti interview seperti apa, post seperti apa, environment-nya seperti apa, itu sangat sulit didapatkan. Gitu miskin. oke, kita lanjut ya. Nah,
misalnya nih ada informasi-informasi dari cutting-cutting sebelumnya atau mahasiswa lain. Nah, Zidan apakah tertarik untuk membaca-baca artikel yang telah dibagikan oleh cutting-cutting tersebut yang sudah Oh, menjalankan magang sebelumnya? oh tentunya sangat tertarik. Apalagi ada platform kan, platform atau app lah yang menyediakan hal tersebut. Tentunya kan itu bisa menjadi sebagai informasi tambahan bagi kita, pertimbangan. Karena kan magang bukan untuk kita untuk main-main kan, memang Betul. kita untuk mendapatkan pengalaman. Kalau misalnya environment-nya nggak bagus, kita nggak tahu pengalaman kita nanti didapatkannya itu bagus atau enggak. Kita nggak bisa eh, langsung masuk gitu tanpa tahu semua hal yang akan kita lakukan. Kita harus persiapkan matang-matang gitu. Jadi kalau ada platform yang menyediakan informasi, artikel mengenai tempat magang selengkap-lengkapnya, tentunya saya bersedia menggunakan. Oke. Nah, selanjutnya nih, kan Zidan tadi ada mention kalau Zidan itu sekarang sedang menjalani magang. Nah, misalnya Zidan sudah selesai menjalani magang nih, Zidan mau nggak sih membagikan pengalaman magangnya supaya calon-calon magang lain itu dapat membaca pengalaman dari Zidan? Oh, ya pasti tentunya saya harus dong. Karena kan tadi saya kalau misalnya saya dapat informasi, masa saya harus kembali gitu. Ada feedback lah ketika saya mendapatkan informasi, apa sih yang bisa kita kasih kembali ke teman-teman yang lain. Nah, saya mungkin ketika saya magang, saya juga bisa memberikan pengalaman saya seperti apa, hal-hal yang dibutuhkan seperti apa, ya informasi-informasi yang dibutuhkan lah. Saya mungkin secara publik. Namun tentu yang bersifat private perusahaan masing-masing itu kan tidak bisa dibagikan kan. Jadi tentunya Betul. saya ingin sekali untuk bisa membagikan pengalaman saya seperti apa. Karena kan tentunya saya juga mendapatkan kesempatan kemarin itu karena informasi-informasi yang diberikan tadi. Oke, baik Zidan. Keren banget. Oke, terakhir nih ya, menurut Zidan kalau misalnya ada aplikasi seperti itu, fitur apa sih yang paling penting dan, ya paling penting lah yang harus ada di aplikasi seperti Internfolio tersebut? Terus, tadi kan mungkin salah satu fitur yang penting itu artikel ya, artikel berbagi pengalaman. Mungkin saya butuh filter pencarian berdasarkan perusahaan atau posisi magang. Tentunya kan kalau misalnya nggak ada filter itu, play-nya akan sangat sulit tuh. Karena kan Mhm, kebutuhan saya apa, kebutuhan perusahaan seperti apa gitu. Kalau misalnya ada filter berdasarkan perusahaan dan posisi magang kan saya bisa langsung cepat menemukan. Bayangkan kalau misalnya ada 1.000 artikel, ada filternya, saya harus membaca satu-satu gitu. betul betul. Nah, jadi mungkin saya membutuhkan filter seperti itu sih, Mas. Oke, sepertinya, cukup untuk sesi wawancara kita. Terima Ya, kasih Mas. banyak atas waktu dan jawaban yang telah Zidan berikan. Informasi yang Zidan sampaikan tadi, sangat membantu dalam memahami kebutuhan dan pengalaman terkait magang ini. Nah, masukan dari Zidan tadi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan platform Internfolio ini, agar dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi mahasiswa yang sedang mencari magang maupun yang telah, menyelesaikan magang. Sekali lagi, terima kasih ya Zidan atas partisipasinya. Ya, sama-sama, Mas Ian. Ya, terima kasih kembali. Oke, halo, terima kasih sebelumnya untuk Lea Antoni sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Sebelum kita mulai sesi wawancaranya, izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai apa yang sedang saya kerjakan. Saat ini, saya sedang melakukan riset untuk mengembangkan sebuah platform bernama Internfolio, yaitu website yang bertujuan untuk menjadi tempat berbagi pengalaman magang dalam bentuk artikel. Melalui platform ini, mahasiswa yang sedang mencari magang dapat melihat pengalaman nyata dari alumni, seperti proses seleksi, pekerjaan yang dilakukan, serta tips selama magang. Selain itu, alumni juga dapat memanfaatkan pengalaman tersebut sebagai portofolio digital yang bisa dibagikan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami pengalaman dan kebutuhan Lea terkait pencarian informasi magang, sehingga platform yang dikembangkan nantinya dapat benar-benar bermanfaat. Tenang saja, semua jawaban yang Anton berikan akan digunakan untuk keperluan riset dan dijaga kerahasiaannya. Tidak ada jawaban benar atau salah, jadi silakan menjawab dengan jujur sesuai pengalaman kamu ya Anton. Mari kita mulai sesi wawancaranya. Oke, pertanyaan pertama. Apakah Anton pernah mencari informasi pengalaman magang sebelumnya? Sebelum mulai magang ya. Kalau sebelum mulai magang sih, aku sih udah nyari aktif ya untuk berbagai informasi. Udah siapin diri mulai dari
cari gambaran dunia kerja gitu dari forum-forum online gitu. Nah, oke, biasanya untuk mencari informasi tersebut di forum mana aja sih atau di platform mana aja sih bisa mencarinya? Aku sih kemarin sih nyarinya di LinkedIn gitu, habis itu di sosial media gitu. Ada orang yang buka loker-loker untuk internship gitu sih. Oke. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih kesulitan terbesarnya ketika mencari informasi magang tersebut? Mungkin kesulitannya ya karena ini kan beda-beda, jadi informasi yang ditemuin itu tadi nggak konsisten. Jadi kadang ada berbeda-beda. Di sini untuk informasinya harus begini, di tempat lain berbeda. Jadi sulit untuk memastikan mana yang benar gitu, sesuai kondisi di perusahaan yang dituju gitu. Oke. Nah, untuk informasinya sendiri nih, itu menurut Anton apa sih yang paling penting atau yang paling dibutuhkan untuk informasi yang didapatkan sebelum magang ini? Kalau untuk informasi sih yang paling penting kalau menurutku sih terkait lingkungan kerja ya, ke budaya perusahaan serta gambaran alur kerja di sana itu gimana selama magang. Oke. Nah, misalnya nih ada, pengalaman dari alumni atau mahasiswa magang lainnya. Nah, apakah Anton tertarik untuk membaca pengalaman magang tersebut? Ya menurut saya sih penting ya, karena kan bisa jadi referensi tambahan juga dan membantu memahami kondisi di tempat magang yang akan saya tuju juga sih. Jadi lebih yakin gitu untuk memilih untuk magang di tempat tersebut. Oke. Nah, sekarang kan, Anton kan sedang magang nih ya. Nah, apakah Anton bakalan bersedia untuk membagikan pengalaman magangnya untuk nanti setelah selesai magang gitu? eh ya kemungkinan sih bersedia ya untuk bantu-bantu untuk eh apa namanya intern 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 selanjutnya untuk magang di tempat perusahaan saya itu ya. Jadi bisa membagikan pengalaman saya juga. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut Anton sendiri, fitur apa sih yang paling penting, harus ada dalam platform seperti Internfolio ini? Kalau menurut saya sih fitur yang penting itu mungkin portofolio digital gitu. Jadi bisa tahu perusahaannya itu gimana, serta sistem rating atau review perusahaannya. Jadi bisa tahu ini pas magangnya ini beneran enak atau cuma omong-omong doang gitu. Dan informasinya itu lebih transparan dan bermanfaat bagi pengguna-pengguna selanjutnya. Gitu sih. Oke, udah. Mungkin, itu saja sih, pertanyaan wawancara kita. Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang telah Anton berikan. Informasi yang Anton sampaikan tadi itu, sangat membantu dan memahami kebutuhan dan pengalaman terkait magang. Masukan dari Anton tadi, akan kami pertimbangkan dan untuk dalam pengembangan platform Internfolia ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya Anton. Oke, sama-sama. Oke, halo, terima kasih sebelumnya untuk Delon sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Sebelum kita mulai sesi wawancaranya, izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai apa yang sedang saya kerjakan. Nah, saat ini saya sedang melakukan riset untuk mengembangkan sebuah platform bernama Internfolio, yaitu website yang bertujuan untuk menjadi tempat berbagi pengalaman magang dalam bentuk artikel. Melalui platform ini, mahasiswa yang sedang mencari magang dapat melihat pengalaman nyata dari alumni, seperti proses seleksi, pekerjaan yang dilakukan, serta tips selama magang. Selain itu, alumni juga dapat memanfaatkan pengalaman tersebut sebagai portofolio digital yang bisa dibagikan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami pengalaman dan kebutuhan Delon terkait pencarian informasi magang, sehingga platform yang dikembangkan nantinya dapat benar-benar bermanfaat. Tenang saja, semua jawaban yang Delon berikan akan digunakan untuk keperluan riset dan dijaga kerahasiaannya. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, jadi silakan menjawab dengan jujur sesuai pengalaman Delon. Nah, mari kita mulai sesi wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, apakah Delon pernah mencari informasi pengalaman magang sebelumnya? Ya, Rian, saya pernah mencari informasi tentang magang, mungkin dari semester-semester sebelum semester 7, sebelum magang. Saya ingin mempersiapkan lebih awal, sehingga tidak terlalu dadakan dan bisa punya gambaran tentang magang yang saya inginkan dan saya ingin saya apply nantinya.
Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, biasanya Delon untuk mencari informasi magang tersebut di platform mana sih? Biasanya sih kalau saya cari itu melalui sosmed seperti dari LinkedIn, TikTok, atau juga dapat sharing dari teman, WhatsApp, grup chat dari teman-teman yang sudah bekerja atau sudah magang. Yang biasanya itu yang ya ini bahas kayak tentang apa saja mengenai magang di perusahaan tersebut. Ya itu sih. Kalau nggak tanya ke Kak Ting yang sudah magang. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Delon, apa sih kesulitan terbesarnya ketika cari informasi magang? Terus kesulitannya sih selama mencari info-info magang ini kayak informasi-informasi tentang magang itu kayak yang kurang lengkap. Kayak jadi harus dicari satu satu demi satu gitu. Kayak ada aja yang kurang. Jadi sulit menemukan kayak pengalaman yang benar-benar yang dibutuhkan untuk magang nanti yang saya minati. Oke, selanjutnya nih, menurut Delon sih, informasi apa sih yang paling dibutuhkan sebelum magang? Misalnya tips lolos magang atau interview atau lain-lain sebagainya. Informasi yang pasti yang pertama kayak tahap awalnya itu kayak apa saja yang dibutuhkan untuk apply di magang situ. Jadi kayak harus butuh atau harus perlu skill yang dibutuhkan. Kalau tahap itu mungkin nanti untuk persiapan interviewnya kayak pertanyaan yang sering muncul atau tips sehingga dapat memudahkan dalam interview dan juga ya ini skill yang tadi saya bilang skill apa saja yang diperlukan untuk persiapan dalam melamar magang tadi. Itu sih, Oke, Rian. oke Delon. Pertanyaan selanjutnya nih, misalnya ada artikel atau pengalaman magang dari alumni-alumni sebelumnya nih, apakah Delon tertarik untuk membacanya? Tertarik sih karena itu mempermudah kami yang sebelumnya dalam mengeplay program magang ini sehingga bisa menjadi gambaran bagi kami lebih jelas bagaimana di aktualnya dalam magang atau dunia kerja yang sebenarnya. Jadi nanti bisa lebih siap dari kami ya, mahasiswa. Oke. Nah, misalnya nih nanti Delon akan menjalankan magang kan, terus udah selesai tuh. Nah, apakah Delon bersedia untuk membagikan pengalaman magang? Bersedia, karena itu pasti membantu adik-adik tingkat kami, sehingga setelah saya benar-benar punya pengalaman yang baik, saya bisa sharing atau membagikan supaya lebih bermanfaat bagi adik-adik tingkat nanti yang ingin magang kembali. Oke, oke. Oke, pertanyaan terakhir nih. Menurut Delon, kalau misalnya ada platform seperti ini, itu apa sih fitur yang paling penting? Fiturnya yang pertama, fiturnya sih yang saya harapkan kayak tentang bidangnya, posisi magang. Jadi lebih spesifik ketika kita ingin mencari sesuatu informasi yang magang yang kita inginkan. Oke. Dan juga mungkin artikel-artikel yang bisa mendukung kami menjelaskan bagaimana detail dari setiap tahap dari awal masuk hingga kita dapat keterima di tempat magang tersebut. Jadi nggak jadi lebih mempermudah kami lah. Itu sih. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Delon atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Itu bakal bermanfaat sekali untuk pengembangan aplikasi saya ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya Delon. Sama-sama Rian. Terima kasih.